Puji Tuhan, tidak usah takut akan hari esok, sebab Tuhan telah mendahului kita di tahun ini sebelum kita datang di 2024. Tuhan telah mendahului kita di bulan ini sebelum kita ada di bulan ini. Dan Tuhan telah mendahului kita di minggu depan sebelum kita sampai di minggu depan. Dia yang menciptakan waktu, dia tidak perlu berjalan dengan waktu. Dia bisa ada di waktu besok sebelum kita sampai di sana. Tuhan berkata kepada Petrus, Tuhan berkata kepada murid-murid di hari kebangkitannya, kasih tahu buat Petrus, saya tunggu dia di Galilea. Sebelum Petrus sampai di Galilea, Tuhan sudah tunggu di Galilea. Dan Tuhan tidak tunggu dengan tangan kosong. Ada api dan arang, ada berkat yang sudah disiapkan. Kasih tahu buat jemaat Tuhan, saya sudah tunggu di hari Senin. Dan Tuhan tidak tunggu di besok dengan tangan kosong, ada berkat-berkat yang dia sudah sediakan. Kasih tahu buat orang percaya, saya sudah tunggu di minggu depan, dan saya tidak tunggu dengan tangan kosong, ada berkat yang sudah perlukan untuk Tuhan sudah dinikmati, disediakan oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah mari kita lihat ayat untuk diucapkan minggu ini, Ulangan 33 ayat 25, kita mulai dengan kalimat atau dengan kata yang kedua, atau bisa dibilang Ulangan 33 ayat 25 bagian B, selama umurmu kiranya kekuatanmu. Sekali lagi diucapkan bersama-sama 2, 3, selama umurmu. Jadi ini bertolak belakang dengan hal-hal yang normal atau natural, saudara ya. Makin hari orang makin tua, makin loyo, makin lupa-lupa, makin lemah otaknya. Tetapi firman Tuhan berkata, selama umurmu kiranya kekuatanmu. Makanya saya mau bernubuat buat saudara, kau tetap sehat, makin mantap, ingatan tetap pulih, tetap luar biasa, sukacita tetap dahsyat. Karena selama umurmu, bukan 1 tahun, bukan 2 tahun, bukan 10 tahun, tapi selama umurmu kiranya kekuatanmu. Saudara tahu Musa 120 tahun umurnya, Ulangan 34 berkata, ia tidak pernah pergi ke optik Zeiss, optik Melawai, optik internasional atau optik apa saja, karena matanya tidak pernah kabur, saudara ya. Di dalam Ulangan 34 ayatnya yang saya lihat ayat 7 kalau nggak salah ya. Satu pasal sesudah Ulangan 33 ini ya. Adapun Musa 120 tahun umurnya ya, matanya tidak pernah kabur, kekuatannya tidak pernah surut. Dan 120 tahun satu-satunya orang yang berjalan ke kuburan hidup-hidup adalah Musa. Yang lain antar pakai ambulans. Musa jalan sendiri, mau kemana? Tuhan mau kubur saya, tra kanker, tra tumor, tra asam urat, tra asam lambung, 120 tahun dia tetap sehat. Kenapa? Ulangan 33 sebelumnya, selama umurmu demikianlah atau kiranya kekuatanmu. Yesaya 40 memberikan jaminan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan diberikan kekuatan yang baru. Mereka berlari, tidak menjadi lelah, berjalan tidak menjadi lesu, dan mereka akan naik terbang bagaikan Raja Wali. Kemudian dibilang teruna-teruna, orang muda yang sudah ikut pelatihan, yang sudah latihan fisik, jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, semakin hari semakin kuat. Kenapa? Tuntunan Tuhan jauh lebih sukses daripada ilmu yang saudara punya. Tuntunan Tuhan jauh lebih berhasil daripada pengetahuan yang saudara punya. Makanya Amsal pasal 3 berkata, jangan bergantung kepada pengertianmu sendiri, tapi percayalah kepada Tuhan. Ya, akuilah dia dalam setiap lakumu, maka Tuhan akan membuat jalanmu berhasil. Kita bukan cuma dikasih berhasil, tetapi berhasil dan beruntung. Sama-sama bilang berhasil dan beruntung. Apabila engkau merenungkan firman Tuhan baik-baik, Yosua 1 ayatnya yang ke-8. Ya, jangan lupa merenungkan, jangan lupa memperkatakan firman Tuhan. Kemanapun engkau pergi supaya engkau bertindak hati-hati dan perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Satu kelas ini tiba-tiba diumumkan saudara yang mengikuti ujian akhir lulus. Di ijazah saudara ditulis berhasil. Tapi dari semua saudara yang ada di sini ada satu yang juara umum.
beruntung. Bukan cuma berhasil, tapi juga beruntung. Dan dua hal ini Tuhan jamin kita akan menerimanya. Engkau bukan cuma berhasil, saya mau berikan buat saudara kata-kata nubuatan, engkau bukan cuma dapat pekerjaan, tapi engkau dapat posisi. Ini berhasil dan beruntung, saudara-saudara ya. Apa puji Tuhan, yang penting dapat kerja saja, sudah puji Tuhan. Tidak, Tuhan bukan cuma kasih pekerjaan, tapi Tuhan kasih posisi buat saudara. Sebab engkau bukan turun, tapi naik. Engkau bukan ekor, tapi kepala. Saudara, saya mau ajar saudara dan menyampaikan buat saudara bahwa 2024 ini semua permohonan saudara akan berubah menjadi ucapan syukur. Kenapa? Karena Tuhan sudah berkata ya atas permohonan dan permintaan saudara. Anak saudara berkata di pagi hari sebelum saudara pergi ke kantor, "Papa, Mama, belikan saya Silver Queen ya nanti kalau pulang kantor." Begitu papanya berkata ya, maka mulai saat itu bukan lagi permohonan tetapi ucapan syukur. Bahkan dia cerita sama teman-temannya, sebentar gue punya silver, barang belum ada nih. Dia sudah cerita, udah obral kemana-mana. Terhadap barang saudara ya, tapi dia percaya sore hari dia pasti punya silver queen. Nah waktu saudara berkata kepada Tuhan, Tuhan berkata ya atas permohonanmu, saat itu juga permohonanmu berubah menjadi ucapan syukur. Kenapa? Karena Tuhan pasti kasih. Bapa yang di bumi saja pasti kasih, apalagi Bapa di surga yang jauh lebih baik daripada Bapa yang di bumi. Saudara tahu di dalam Kitab Ibrani pasal 11 ada satu kata dalam bahasa Indonesia yang hilang, tapi itu ada di bahasa Inggris. Now faith is, sekarang iman adalah. Nah, kapan kita berkata haleluya? Kapan kita berkata thank you? Kapan kita berkata terima kasih Tuhan? Waktu barang belum ada, tapi Tuhan menjanjikan bahwa engkau sudah menerimanya. Makanya apabila engkau berdoa, percayalah bahwa engkau sudah menerima. Kenapa? Bapa tidak mungkin tipu, Bapa tidak mungkin berdusta. Dia pasti memberikan. Jadi pada waktu engkau berkata Tuhan, ini permohonanku, dan Tuhan berkata ya lewat firman Tuhan, lewat ibadah, maka hari ini juga semua permohonanmu berubah menjadi ucapan syukur. Seperti anak yang tadi yang berani cerita lagi saudara ya, padahal barang belum ada saudara-saudara ya. Jadi mari kita deklarasikan terima kasih Tuhan, karena kesembuhan itu sudah atau telah disiapkan, bukan nanti, bukan on the way, tapi sudah saudara ya. Oleh bilur-bilur Yesus engkau sudah. Semua bilang sudah. Lah kalau sudah kan buat apa mohon-mohon? Tinggal diucapkan syukur aja. Sudah nak, Bapak di mana? Di kantor. Silver King, sudah nak, Bapak sebeli ya sudah. Ya tinggal diucapkan syukur aja. Bapak di mana? Jam berapa pulang? Sudah, ini saudara di bawah kantung, saudara di bawah tas. Ya sudah. Walaupun kita belum terima, walaupun kita belum lihat, tapi kita mulai bersyukur. Makanya awal situ. Harusnya kita sebagai gereja Tuhan bukan lagi memohon, tapi kita bersyukur. Sudah? To God be the glory, sudah dapat? Ada? Oke. Yuk nyanyi sama-sama. To God be the glory, as the He gave us His Son, who yielded His life, redemption to win, and open the life gate that all may go in. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let the earth hear His voice. Praise the Lord. Praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He has done. Jadi berikan kemuliaan untuk perkara-perkara besar yang Dia sudah kerjakan. Dan itu artinya sudah selesai. Dan itu artinya sudah dikerjakan. Ya, saudara kalau sudah lakukan satu pekerjaan lalu saudara WA temannya sudah bilang ini, dan itu artinya sudah selesai. Bilang kiri kanan, kau jangan pura-pura tidak tahu. Gitu.
done. It's done, sudah selesai. Jadi Tuhan sudah menyelesaikan, dan kabar baiknya di dalam perjanjian baru, korban yang disediakan oleh Tuhan lebih besar daripada penghukuman atau penghakiman. Di dalam perjanjian lama, penghakiman lebih besar daripada korban. Tapi dalam perjanjian baru, korban lebih besar daripada penghakiman. Kalau saudara pergi ke Gunung Karmel, jangan tanya sama guide Israel, di mana mesbah yang pernah dibangun oleh Elia di tempat ini. Saudara, di atas Gunung Karmel itu ada sebuah kapel, lalu depan kapel itu ada sebuah patung di mana Elia pegang pisau, kemudian dengan pisau terancung dia sementara membunuh nabi-nabi Baal dan nabi-nabi yang ada di bawah pemerintahan Isabel ya. Mohon perhatian yang punya, yang lagi mengandung dan begitu USG anaknya diprediksi perempuan, tolong jangan kasih nama Isabel. Isabel. Saudara-saudara, yang jadi raja adalah Ahab, tapi decision makernya ini nih, si Isabel ini. Dia bisa atur penyembahan, dia bisa atur nabi, dia bisa atur religion atau agama daripada Israel. Berubah total. Ahab ini cuma urusan makan minum saja, saudara-saudara ya. Isabel yang atur semua, bahkan kebun anggur Nabot dalam 1 Raja 21 pun itu pekerjaan Isabel ya. Karena Nabot tidak akan kasih, sebab itu barang keturunan dari ada nenek moyang, saudara-saudara, warisan-warisan yang diberikan oleh orang tua kita, warisan-warisan diberikan lewat kebenaran firman Tuhan jangan pernah dijual. Untuk posisi, untuk apa saja jangan pernah dijual ya. Dan Nabot tidak mau jual, kemudian Ahab agak sedih. Kemudian waktu Isabel melihat Ahab agak sedih, dia bilang, kenapa sedih? Aduh, itu saya mau minta tukar dengan kebun anggur saya. Gampang, tenang saja. Lalu si Isabel ini bikin saksi dusta, dia cari saksi dusta. Akhirnya hari itu Nabot dilempar dengan batu sampai mati. Akhirnya dia punya kebun anggur itu diambil. Tapi ada nabi yang bernubuat, nanti dengarkan Ahab, kau nanti akan mati dan waktu darahmu dicuci di kereta, maka perempuan-perempuan Dursila akan mandi di sana. Sudah tahu, satu waktu besan daripada Ahab namanya Yosafat, ini datang mengunjungi Israel. Israel sudah tahu ada dua di sana, kerajaan utara ibu kota Samaria namanya Israel, kerajaan selatan ibu kota Yerusalem namanya Yehuda. Ya, di utara 10 suku, di selatan 2 suku. Dan Ahab ini raja di Israel di utara, si Yosafat ini raja di selatan di Yerusalem. Kemudian karena mereka besanan, dia datang kunjungan. Waktu kunjungan, si Ahab bilang, bagaimana kalau kita dua perang? Oke, tapi tanya Tuhan dulu ya. Lalu panggillah nabi-nabi yang sudah disetel. Nanti kau bicara begini, kau bicara begini, sudah ya. Ada banyak nabi yang bisa disetel, sudah ya. Bilyam itu bisa disetel, tapi akhirnya yang keluar adalah perkataan Tuhan. Lalu si Yosafat ini dia tidak sejahtera, dia bilang, terada nabi yang lain kah? Ada, tapi dia pernah berkata baik buat saya, sudah ya. Lalu panggil nabi itu, panggil lah. Dengarkan firman Tuhan, lalu dia sampaikan kabar baik, nanti kau akan lari. Lalu ditampar, dia bilang, memangnya roh Tuhan sudah pindah kepada kau ke saya kah? Dia bilang, nanti kau akan lihat bahwa apa yang terjadi ini, apa yang saya ucapkan pasti akan terjadi. Ya, saudara-saudara, lalu mereka pergi perang, dan waktu itu Raja Aram sudah berkomitmen, kita cuma tangkap raja saja. Tidak mau habis, pokoknya tangkap raja. Nah, lalu si Ahab ini dia pakai strategi, dia bilang, Yosafat, kau pakai baju raja, saya pakai baju biasa saja. Jadi kayak anggota pakai baju preman begitu, tidak kelihatan anggota. Tapi si Yosafat sudah pakai baju raja. Begitu mereka perang-perang, mereka tangkap Yosafat, ini raja dia. Begitu cek, periksa, bukan. Lalu saudara-saudara, hari mulai sore, ada satu prajurit Aram, saudara ya, dia punya panah masih full di tarkasnya, dia punya peluru masih banyak, dia bilang, daripada saya pulang berat-berat dengan panah ini, saya panah sembarangan saya. Ternyata panah punya mata, saudara ya. Begitu dia panah ke udara, panah ini betul-betul cari Yosafat. Di tengah orang banyak tidak pakai baju raja, ini panah bisa temukan dia, saudara ya. Langsung kena di sambungan, kemudian dia berdarah, kemudian dia bilang sama pembawa kereta, putar balik, saya sudah berdarah. Bagaimana mau putar Tuhan, ini begini padat ini. Akhirnya dia mati, dan betul keretanya dicuci seperti yang dinubuatkan oleh firman Tuhan. Jadi saudara, bangunlah hidup di atas firman Tuhan, karena firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Haleluya. Percayalah, waktu kita berkata kepada Tuhan dan Tuhan berkata ya, mulailah mengucap syukur kepada Tuhan, karena rencana Tuhan sungguh luar biasa bagi saya dan saudara. Ya, terima kasih. Tuhan sudah siapkan masa depannya. Saya ulangi lagi,
awal 2020 waktu COVID lagi panas-panas dan semua negara lockdown, saya lagi ada di Israel, saudara, dan tiap hari dengar radio bahwa Singapura, Malaysia, Filipina sudah tidak bisa, Indonesia masih bisa, dan ada pengalaman menarik sekali. Rombongan Filipin paksa masuk, tinggal sama-sama di Bethlehem, lalu pagi hari pergi kunjungan ke Yerusalem, begitu sore hari mau balik ternyata Bethlehem sudah lockdown. Jadi kopernya tinggal di hotel, dia punya orang tidur di bis, saudara ya. Kami pas tinggalkan tempat itu. Saudara-saudara, dan satu pemandangan yang tidak biasa karena itu musim semi, dari musim dingin mau berakhir masuk ke musim semi, semua padang gurun yang tadinya tandus berubah menjadi hijau kayak karpet halus begitu. Ada rumput-rumput halus yang tumbuh dan saya bilang, ini nih makanan berlimpah-limpah luar biasa. Tapi pengamatan saya, mau saya datang musim panas kah, musim semi, ada rumput yang dilihat atau tidak dilihat, tetap domba di sana gemuk-gemuk, saudara, gemuk-gemuk. Satu waktu saya penasaran, saya terlihat padang rumput ini kawan, saya bilang sama orang Israel, di mana mereka merumput kok gemuk-gemuk semua? Saya tidak pernah lihat ada gembala yang pikul karung dengan jerami atau rumput untuk kasih makan mereka, tapi kok mereka gemuk-gemuk semua? Dia bilang, Bapak Pendeta, yang Bapak lihat dengan mata ini terbatas, tapi di balik bukit-bukit ini ada padang rumput yang sudah disurvei oleh gembala 2 atau 3 hari sebelum domba-domba ini dibawa ke sana. Dan begitu dia sudah temukan padang rumput, dia kasih patok sehingga orang lain tidak masuk, dan nanti dia akan bawa domba-domba ini ke sana karena dia sudah survei sebelum domba-domba ini merumput. Lalu Daud menulis Mazmur 23, Tuhan gembalaku yang baik. Dia sudah survei 2024 sebelum saudara sampai di sini. Dan dia akan tuntun saudara di tempat yang sudah dia reservasi buat saudara. Bisik pelan-pelan di tetanggamu, Tuhan sudah reservasi buat kau. Amin. Tapi kalau kau masih stres lagi dengar saya kata-kata ini, berarti kau lagi ambil posisi gembala, bukan posisi domba, saudara ya. Karena yang stres itu bukan domba. Domba itu cuma pujian penyembahan, ucapan syukur, menyanyi. Itu domba, saudara ya. Dan nanti gembala yang tuntun belok kiri, belok kanan. Sehingga kita bisa nyanyi seperti begini. F ini F. Oh gembala, ku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Mu, kuasa damai cerah. Jadi kalau domba, saudara pasti tenang. Tapi kalau saudara stres, berarti saudara lagi ambil posisi domba. Posisi gembala. Jadi dengarkan, gembala yang pikir besok bukan domba yang pikir. Domba cuma ikut kemana gembala mengarahkannya. Haleluya. Nah saudara, kenapa saya semakin teguh dan semakin yakin memberikan tema buat kita semua 2024, divine appointment, the right time on the right place. Saudara akan ada di tempat yang benar dan di waktu yang benar. Waktu khotbah Natal saya sudah sampaikan, Maria hamil besar di Nazaret dan itu 3-4 hari naik keledai pergi ke Bethlehem. Tiba-tiba Kaisar Agustus di Roma yang jauh sekali, waktu itu belum ada telepon, belum ada televisi, belum ada apa-apa, dia cuma bilang, sehari ini kita akan bikin sensus. Jadi otomatis Maria harus pulang dari Nazaret pergi ke Bethlehem karena itu kampung asalnya, supaya genaplah apa yang ditulis oleh Mika 5 ayat 1, tetapi engkau hai Bethlehem Efrata. Sebab saudara-saudara, kalau sampai Maria bocor di Nazaret, berarti firman Tuhan salah, saudara ya. Kalau misi Maria nih bongkar muat
penguatan di Nazaret, berarti firman Tuhan salah. Tetapi Tuhan bisa atur orang di Roma, firman Tuhan pasti digenapi. Tuhan bisa atur orang di Gedung Putih, Tuhan bisa atur orang di Gedung Negara. Hati direksi, hati direktur utama ada di tangan Tuhan. Dan dia bisa atur untuk mendorong saudara kepada penggenapan janji, di mana engkau bukan turun tapi naik, engkau bukan ekor tapi kepala. Jadi kalau kopu berkas don't taruh di tong sampah, jangan stres. Aduh Bapak, saya suka masuk tapi don't terbaca-baca, belum tanda tangan sampai sekarang. Kapan saya punya permohonan ini akan di ACC? Dong boleh simpan di bawah kasur, tapi Tuhan lihat saudara ya. Sama seperti panah yang punya mata, Tuhan juga punya mata melihat saudara. Dan dia bisa bekerja untuk kebaikan saudara. Bisa bilang amin? Ada kenaikan yang terpakai jalur, Tuhan masih punya buat saudara. Ada. Ini di dada masih tergantung pasal pelanggaran. Tapi bisa diangkat jadi orang nomor 2. Sementara di luar penjara ada yang pakai ijazah S3, masih mendaftar belum ketemu. Yusuf nggak pernah mendaftar, langsung orang nomor 2. Kamu yang duduk di sini. Cuman kursi ini yang buat saya dan kau berbeda. Kenapa? Karena Tuhan masih punya jalur yang tidak biasa buat saudara. Haleluya. Bisa bilang amin? Tuhan masih punya jalur yang tidak pernah kita dengar, yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah timbul di dalam hati, dia masih punya buat saudara. Itu sebabnya percayalah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil dan jalan Tuhan bukan jalan kita. Amin. Jalanmu tak terselami, oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, ada rencana yang indah, tiada terduga, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Nyata di dalam hidup. Penyertaan-Mu sempurna. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Setinggi langit dari bumi, demikianlah tingginya rancanganku daripada rancangan-Mu. Tanggal 16, saudara-saudara, saya terbang dari Jayapura ke Manado, dan 17-nya Pak Derman yang melayani hari Minggu. Seorang ibu mengundang saya untuk acara tanggal 19. Dia menghargai panggilan dan tugas saya sebagai gembala, dan dia tidak mau pelayanan saya di hari Minggu terganggu. Jadi dia undang tanggal 19, tanggal 17 hari Minggu, supaya saya bisa berangkat tanggal 18. Even saya berangkat tanggal 19 pun masih nuntuti acaranya karena di sore hari, ya sudah menjelang malam, ya. Tapi saya udah disiapkan berangkat hari Senin. Tapi dalam doa tiba-tiba saya digerakkan Tuhan berangkat tanggal 16 saja. Yang saya belum tahu apa rencana Tuhan. Tapi tiba-tiba kuat sekali. Nah, saya hubungi beberapa teman yang ada di Manado yang selalu bilang begini, Bapak nanti kasih kabar ya kalau ke Manado kita. Nah, saya bilang saya akan datang. Nah, waktu saya pergi, saya hubungi mereka, saya mengalami nasib seperti Yusuf dan Maria yang tidak kebagian tempat, saudara ya. Aduh, Bapak tunggu lagi, saya tanya itu, tanya ke wilayah, tanya ini. Sebentar Pak, nanti kami kasih kabar ya. Saya tidak mengerti ada rencana Tuhan di balik semuanya itu. Sementara dulu yang lain bilang, Bapak kalau datang ke Stawi kita tunggu, apa kita siapkan jadwal? Jangan dulu saudara ya, sampai kayak gitu, sampai ditolak-tolak. Tapi hari itu saudara-saudara, mereka bilang sabar Pak, nanti kita kasih kabar ya. Nah saya bilang oke tenang, ini gak tahu besok mau tugas di mana, pokoknya saya terbang saja. Sudah tahu begitu saya landing di Sorong, karena pesawatnya transit di Sorong, telepon dari Ambon masuk, saya ingat 14.30, setengah 3. Dan itu pesawat-pesawat di Jayapura semua sudah habis, sudah terbang semua.
Dia telepon Bapak, bisa isikah besok hari Minggu di Ambon? Saya bilang, oh ini the right time on the right place. Saya bilang ini yang telepon ini kacau benar. Dia pikir dia pesawat pudana moyang enak-enak telepon saja sembarang-sembarang. Kalau saya masih di Jayapura, gak bakalan saya bisa pergi. Karena tidak ada pesawat yang bisa membuat saya koneksi langsung pergi ke besoknya. Walaupun sudah tidak ada, saudara. Ya, tidak ada. Dan itu pasti besok saya baru tiba di Makassar dan hari Seninnya baru tiba. Tapi saya bilang, oh the right time on the right place. Saudara lihat satu waktu sudah akan alami dan sudah akan alami di tahun 2020. Banyak kali saudara akan dituntun Tuhan lewat sini. Tiba-tiba yang tidak pernah saudara pikirkan sudah menunggu saudara di sana. Saya sampai bilang ini, kamu di Manado nih dulu paksa-paksa datang nih, saya sudah bilang saya mau datang sampai hari ini. Tidak ada pelayan. Dulu sebentar Pak. Nah saudara jangan dulu salah mengerti, Maria dan Yusuf itu bukan tidak kebagian ruangan. Tapi tidak sanggup beli ruangan yang lebih mahal. Karena tidak ada ruangan buat mereka. Bukan seluruh hotel tidak ada ruangan, tapi tidak ada ruangan buat mereka. Jadi kira-kira begini, bisa satu kamar? Iya. Saya minta kamar standar. Aduh minta maaf, standar full. Yang ada apa? Suite sama presiden suite. Harga berapa? 5 juta. Maria, uang cuma 500 sih. Ya, cari, pergi lagi. Jadi no room for them. Bukan tidak ada ruangan di hotel itu, tapi tidak ada ruangan buat mereka. Artinya mereka nggak sanggup beli untuk ruangan yang lebih mahal. Padahal dia yang punya alam semesta. Dia yang punya langit dan segala isinya. Dia jual bintang buat Amerika nggak bisa beli saudara. Tapi untuk satu kamar saja dia nggak dapat. Kenapa? Dia harus pergi ke Palungan karena itu tempat saya dan saudara. Supaya hari ini kita bisa nikmati ruangan yang enak. Karena dia pernah ambil tempat kita yang lama. Supaya kita dapatkan tempat yang luar biasa. Mari kita bersyukur buat Tuhan karena tempat kita telah diambil oleh Tuhan. Supaya kita dapat tempat yang luar biasa. Ia yang kaya 2 Korintus pasal 8 menjadi miskin. Supaya kita yang miskin menjadi kaya. Hari itu kalau Tuhan lahir di suite room. Ketong tetap di Palungan terus saudara ya. Tapi dia sudah ambil tempat kita. No room for them, tidak ada ruangan buat mereka. Bukan di hotel itu tidak ada ruangan, hotel itu ada ruangan. Tapi buat mereka nggak ada. Sebab apa? Mereka nggak sanggup untuk membayar yang jauh lebih mahal. Bayangkan saudara, Lukas pasal 2 menulis mereka pergi ke rumah Tuhan Yesus umur 8 hari. Membawa persembahan burung tekukur. Itu untuk orang miskin kin. Supaya kita yang miskin menjadi kaya. Tadi saya bilang penyediaan Tuhan di zaman perjanjian baru. Inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh saudaraku. Jauh lebih besar daripada kebutuhan kita. Makanya saudara baca Keluaran pasal 12. Kalau satu rumah kalau domba ini terlalu besar untuk satu rumah, maka merger atau sharing dengan orang lain. Itu di malam Paskah. Dan Tuhan kasih tahu begini, kalau domba ini terlalu besar bagi satu rumah, maka panggil teman-teman yang lain. Tidak dibilang kalau rumah ini terlalu besar bagi domba, maka cari sapi atau cari yang lain. Tidak, tapi penyediaan Tuhan jauh lebih besar daripada apa yang saudara perlukan. Makanya Alkitab bilang, kalau domba ini terlalu besar, berarti Tuhan menyiapkan lebih besar daripada apa yang kita pinta dan pohonkan. Nggak pernah kurang, selalu lebih besar. Nah, saya sudah bilang tadi, kalau saudara cari mesbah yang pernah dibangun oleh Elia, saudara tidak akan ketemu. Kenapa? Karena di perjanjian lama, penghakiman lebih besar daripada korban. Atur mesbah, taruh domba, siram air. Saudara tahu, 12 buyung disiram di atas korban itu sampai paritnya penuh dengan air. Tapi waktu api Tuhan turun, lapis air kering, apalagi batu korban semua lenyap, tak ada sisa. Semua habis. Dengarkan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam perjanjian lama, penghakiman lebih besar daripada korban. Tapi dalam perjanjian baru, waktu Tuhan berkata, Telestai, sudah selesai, it's finished, kula dalam bahasa Ibrani, tubuhnya masih ada. Artinya korban lebih besar daripada kita punya penghakiman. Tubuhnya tidak jadi abu, tapi tubuhnya masih ada. Korban lebih besar. Itu sebabnya hari ini permohonan kita,
langsung berubah menjadi ucapan syukur. Karena yang Tuhan sediakan jauh lebih banyak daripada apa yang kita perlukan. Yang setuju katakan amin. Saudara, lalu saya bilang, oke, siap, besok saya akan terbang. Saya lihat ada pesawat dari Manado, Wings Air. Lalu saya bilang begini, saya terbang besok Pak, saya balik tanggal sekian. Dia salah baca, dia pikir, dia sediakan tiket balik ke Ambon, saya siapkan tiket Manado. Saya tunggu-tunggu sampai tengah malam belum ada. Lalu saya bilang, Bapak saya pun tiket pergi. Oh, dia kirim pertama tiket dari Ambon ke Manado. Saya bilang, oh sebentar. Tiba-tiba dia bilang, Bapak tolong cari jalan Kak. Kenapa? Tiket habis. Saya bilang haleluya, kalau Tuhan semula yang baik dia pasti akan teruskan sampai pada kesempurnaan. Tuhan, saya mau pikir kau yang pikir, saudara ya. Saya mau tidur malam hari ini. Saya tidur saudara, sebelum saya bangun pagi, kode booking sudah tiba saudara ya. Padahal tadi saya pusing, saya lihat mana ini, saya balik ke Sorong aja karena di Sorong ada jam 10, tapi mepet sekali. Pesawat landing jam 9.30, pesawat ke Ambon dari Sorong jam 10. Itu apalagi kalau dapat kursi yang paling belakang saudara, oh itu bisa turun paling belakang, pesawat super, engine sudah hidup, sudah terbatal. Saya bilang, tidak Tuhan, kau yang sudah mulai, kau pasti akan meneruskan. Saya berdoa buat saudara, hiduplah dalam ketenangan yang disediakan oleh Tuhan. Karena Tuhan sementara bekerja untuk kebaikan kita. Waktu Abraham naik dari sisi gunung sini, Tuhan kirim domba naik dari sisi gunung sebelah. Dan bertemu di atas, waktu dia mau persembahkan Ishak, tiba-tiba Tuhan berkata, jangan, sebab aku tahu engkau sangat mengasihi aku. Lalu ada domba yang tanduknya tersangkut di semak duri. Belum pernah ada domba yang tanduknya tersangkut di semak duri, kecuali hari itu dalam Kejadian 22. Sebab domba itu tidak pernah tersangkut karena dia tanduk itu cuma ya bukan kayak yang begini, bukan saudara. Dan biasanya yang tersangkut itu di bulu-bulunya. Kalau bulunya bisa tersangkut, tapi hari itu ada domba yang tersangkut tanduknya di semak duri. Ini bicara tentang pengorbanan Kristus 2000 tahun kemudian, di mana dia disalibkan di atas kayu salib dengan bermahkotakan duri supaya kita dimahkotai dengan keselamatan dan damai sejahtera. Bisa bilang amin. Haleluya, jangan kurangi nilai dan harga saudara. Saya akhirnya melakukan perjalanan yang luar biasa, baru saya mengerti kenapa no room for Nobel seperti Maria dan Yusuf di Manado. Karena ada sesuatu yang lebih luar biasa yang Tuhan siapkan buat saya. Coba kalau waktu itu sudah dua-dua lalu minta maaf, cancel Pak. Saya tiba-tiba, saya tahu Tuhan turut bekerja untuk kebaikan kita. Kalau ada saudara berkata begini, Bapak, air sudah di hidung, dengarkan, Tuhan jauh lebih cepat dari kau punya pergumulan. Tuhan bisa nyalip kau punya pergumulan untuk kebaikan Tuhan. Bahkan kalau toh sampai kau tenggelam pun, Tuhan bisa selamatkan kau. Walaupun kau baru sampai di hidung belum apa-apa, tenggelam pun Tuhan selamatkan kau. Saudara tahu Yairus mengundang Tuhan Yesus dan akhirnya dia tenggelam. Saudara, gara-gara ada perempuan berdarah yang nyelak di tengah jalan. Ini saya yang undang baru. Dia nyelak, baru nyelak ngobrol lagi. Kalau orang tidak datang dari rumah Yairus, Tuhan tidak berhenti ngobrol, saudara ya. Bos-bos terus sibuk, kok anak semati? Apa saya sudah bilang dengar dia teramati, dia tidur saja. Liturgos ada orang sepakai stola di sana, semua kubur sudah digali. Kok bilang tidur? Tidur saja. Lalu Tuhan pergi dan bangunkan orang itu sama seperti bangunkan orang tidur. Dia tidak izinkan orang lain masuk ke dalam kamar, hanya murid-murid bersama orang tua. Tuhan tidak izinkan orang-orang yang ngeledek yang tidak percaya, yang bilang, kau bicara apa? Yang dia izinkan orang yang percaya saja untuk menikmati berkat Tuhan. Makanya percaya saja, Tuhan akan izinkan saudara untuk menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Sama-sama bilang, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Nah mari kita pergi sebentar ke Yohanes pasalnya yang ke-21, di atas ayat 20 atau itu ada judul murid yang dikasihi oleh Tuhan. Dan Injil Yohanes ini ditulis oleh Yohanes, murid yang dikasihi Tuhan, dan dia menulis 5 kitab, Yohanes, Injil Yohanes, 1, 2, 3 Yohanes, dan Wahyu, saudara-saudara ya. Jadi yang nulis murid yang dikasihi Tuhan ini dia sendiri. Biasanya kan orang yang nilai kita toh, bukan kita yang nilai kita gitu kan. Tapi dia yang tulis tentang dirinya sendiri. Jadi saudara, Tuhan tuh punya 70 murid.
Itu ring besarnya. Ring tengahnya, ring duanya itu 12 murid. Ring satunya itu 3 murid. Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Nah, dari 3 murid ini, yang berani tulis murid yang dikasihi Tuhan kepada dirinya itu Yohanes. Jadi Injil Yohanes itu Yohanes yang tulis, dan judulnya murid yang dikasihi Tuhan itu dirinya. Habis ini kalau kau pergi makan di restoran, kau pulang tulis di diarymu atau catatan harianmu. Hari ini saya diundang oleh Pak Joni bersama Pak Jemi, dan kami bertiga saja, dan yang ketiga adalah orang yang dikasihi Tuhan. Berani nggak saudara tulis? Tulis saja. Amin. Kenapa? Dasarnya apa Yohanes tulis ini? 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10. Bukan kita yang telah mengasihi Tuhan, tapi Tuhanlah yang telah mengasihi kita. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah. Karena kasih kita kepada Allah ini kan naik turun, up and down. Minggu itu kan signal full. Wih, haleluya. Ya, puji Tuhan, ya toh. Oh Tuhan yang kau baik. Senin 1 batu turun, saudara ya. Ya toh. Selasa mulai 50%, saudara ya. Rabu picah-picah, saudara ya. Kamis mulai persiapan karena sudah dekat hari Minggu. Jumat doa puasa, batu naik sedikit, saudara ya. Sabtu siap-siap, Minggu full lagi. Nah kita ini kan kasih kepada Tuhan up and down, saudara ya. Naik turun ya. Tidak stabil. Tapi apakah kasih Tuhan kepada kita juga tidak stabil? No way. Dia tetap mengasihi kita. Dia bahkan saudara-saudara tahu, kitab Ester itu kitab yang pernah dan sempat menjadi perdebatan banyak ahli teologi karena tidak ditemukan kata Tuhan dan kata Allah di kitab Ester itu. Saudara-saudara, kenapa? Saudara baca kitab Nabi Hosea. Tuhan sendiri bilang, kasih nama anakmu Lo-Ami. Wah, aku tidak kenal mereka lagi. Mereka sudah tidak jadikan aku Allahku. Dan itu Hosea menulis adalah zaman pembuangan. Jadi memang tidak ada kata Allah. Tapi tidak berarti kalau saudara tidak rasa Tuhan, Tuhan tidak ada. Dia tetap ada. Ketika matahari bersinar, kita berterima kasih Tuhan. Tapi ketika mendung, sepanjang hari mungkin saudara tidak bisa jemur pakaian. Tidak ada satupun yang buat status, matahari pergi kemanakah? Dia tetap ada, tapi tidak kelihatan, tertutup awan. Kalau jawaban doa belum saudara dapatkan, bukan berarti Tuhan tidak ada. Dia ada, dan dia bekerja di balik layar. Amin. Saudara, dan kitab Ester itu bercerita bagaimana Tuhan tetap menyayangi orang Israel, orang buangan. Dan itu terjadi pada zaman Persia. Sesudah Nebukadnezar, kepala emas, terjadi itu di zaman Persia. Ahasiveros, Xerxes, saudara ya. Itu media Persia, dan Tuhan bekerja. Hari itu, Tuhan bisa pakai orang-orang yang biasa untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Air sudah di hidung. Haman sudah mendirikan tiang gantungan di samping rumah dan sudah memberikan undangan kepada teman dan handai tolan. Besok kita ngopi di sini ya. Kenapa? Sambil kita menyaksikan orang yang paling saya suka lagi digantung di sapu halaman, saudara ya. Saudara, ternyata apa? Besok acara kopi bukan gantung Mordekai tapi gantung Haman, saudara-saudara ya. Orang yang tadi mau digantung tidak dijadi gantung, orang yang mau menggantung akhirnya dia yang digantung. Jadi kalau kau jadi pemimpin jangan gantung-gantung orang punya posisi SK, nanti kau yang tergantung, saudara. Ini firman Tuhan, jadi saya cuma kasih tahu saja. Haleluya. Bapak pendeta macam tahu saja. Padahal saya sudah rencana ini nih. Itu terlalu saya sudah rencana mau kancing dia pukarir ini. Jangan. Ya. Bukalah, kau akan menerima lebih banyak daripada apa yang kau beri. Berilah ya. Promosi kebanggaan seorang ayah kalau anaknya bisa lebih hebat dari dia. Dan biar saudara jadi ayah di kantor. Bukan cuma leader, tapi ayah.
Kita punya banyak leader tapi kurang ayah. Ini bukan soal gender, tapi soal fungsi. Amin. Kok bisa belok di sini saudara ya? Tuhan yang paling tahu lah sudah ya. Puji Tuhan. Apa yang terjadi selanjutnya? Kasih kita kepada Tuhan tidak stabil. Tapi Tuhan yang telah mengasihi kita. Tetap 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Tuhan. Tapi Tuhan yang telah mengasihi kita. Dan memberikan anaknya. Mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Di closing statement saya hari ini, jangan bangun iman saudara di atas kasih saudara kepada Tuhan. Tapi bangunlah iman saudara di atas kasih Tuhan kepada saudara. Jangan bangun percaya saudara di atas kasih saudara kepada Tuhan. Tapi bangunlah percaya saudara di atas kasih Tuhan kepada saudara. Dia tidak pernah berubah, dia tidak pernah berkurang sayangnya. Dia tidak pernah stopkan berkatnya. Bangunlah di atas hal itu. Percayalah bahwa kita ini ada karena Tuhan mengasihi kita. Haleluya. Bisa bilang amin. Lalu kalau Tuhan mengasihi kita, kenapa mesti banyak persoalan? Kita bukan cuma tahu Tuhan mengasihi kita. Ayat 16. Tapi kita percaya Tuhan mengasihi kita. Apakah Tuhan mengampuni anak yang terhilang? Ya. Apakah Tuhan tidak marah dia? Ya. Apakah Tuhan mengasihi dia? Ya. Tapi kenapa dia belum pulang? Karena dia belum percaya. Dia cuma tahu. Sampai dia percaya, dia bertindak menerima kasih itu. Ayat 16. Kita telah mengenal, tahu, dan telah percaya. Ya saya tahu. Tapi apakah kita percaya? Tahu dan percaya, dua hal yang berbeda. Hari ini kita bukan cuma tahu, tapi kita percaya. Kita bukan cuma mengenal, tapi kita juga percaya bahwa Dia sangat mengasihi kita. Kita percaya akan kasih Allah kepada kita, bukan kasih kita kepada Allah, tapi kasih Allah kepada kita. Diulang 2 kali loh sudah ya. Bukan kita yang mengasihi Tuhan, tapi Tuhan yang mengasihi. Dan kita sekarang sudah mengenal dan percaya akan kasih Allah kepada kita. Haleluya. Pulanglah dan tulislah status aku orang yang dikasihi Tuhan. Makanya saya kalau nyanyi, aku mengasihi engkau Yesus. Saya suka rubah, aku dikasihi oleh Yesus. Kenapa? Karena kita tahu dan percaya kasih Allah kepada kita. Dan kalau saya bisa mengasihi Tuhan, karena saya telah mengenal dan telah percaya kasih Yesus kepada saya. Berbeda hasilnya. Berbeda nilainya. Dan itu akan mendorong kita masuk kepada penyediaan Tuhan yang luar biasa. Kasih pakai cincin, masih ada perjanjian. Kasih pakai jubah, masih ada kebenaran. Kasih pakai kasut, dia layak berdiri sebagai orang terhormat. Buat pesta, semuanya masih Tuhan sediakan buat saudara. Ketika engkau tahu dan percaya, masih ada berkat yang luar biasa buat saudara. 2024, right time. On the right place akan terjadi buat saudara. Yang diberkati dengan firman Tuhan katakan amin. Waktu saya sudah habis. Mari kita bertepuk tangan buat Tuhan kita. Ini tepuk tangan percaya, ini tepuk tangan yakin. Ya, ucapkan berkat. Waktu Natal saya bilang begini saudara-saudara ya. Dulu orang tua kita kalau anak kita bersin, Hasi, mereka akan bilang selamat. Betul tidak? Sekarang Hasi, beli Panadol Susaki. Berbeda saudara ya, berbeda. Dulu Hasi, artinya apa? Mereka mengimani Hasinya dia itu tidak akan bikin sakit, pasti selamat. Pasti sehat. Kita ini kadang-kadang belum Hasi, kok kelihatan loyo kah? Aduh, jangan cek ini bahaya ini. Aduh, sampai teman 3 hari mati ini. Aduh, kita malah tambah bikin takut orang. Orang yang masih bisa hidup 30 tahun gara-gara kopu statement itu besok dia mati, sudah kau tanggung jawab saudara ya. Jadi mari di tahun ini kita tahu dan percaya, itu sebabnya kita berkata-kata bahwa aku dikasihi Tuhan, aku diberkati oleh Tuhan. Nah kalau kita bergantung kepada kasih kita, maka kita sama seperti kebanyakan orang Ambon tuh. Tuhan susah dengar beta pun doa lagi, beta kurang ajar kemarin. Karena dia bergantung kepada kasihnya. Tapi kalau dia bergantung kepada kasih Allah, apapun terjadi Tuhan tetap mengasihi saya. Dan itu akan mendorong kita kepada pertobatan. Karena kebaikan Tuhan akan mendorong kita kepada pertobatan.
Amin. Mana lebih dulu, pertobatan Petrus atau tangkap ikan? Tangkap ikan dulu. Waktu tangkap ikan dia bilang, oh Tuhan pergilah padaku, aku ini orang berdosa. Jadi kebaikan yang diberikan Tuhan buat kita akan mendorong kita kepada pertobatan. Maksud dari semua kemurahan kata kita Roma untuk mendorong kita kepada pertobatan. Jadi percayalah, dia tidak pernah berhenti mengasihi saudara. Dan ketika engkau percaya, bukan cuma tahu, semua akan mendorong saudara menuju kepada mengasihi Tuhan, hidup beribadah dengan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, lalu kita nyanyi pujian ini, nada wals, ya kasih dari sorga.